telah melalui perjalanan panjang bertemu dengan para pelopor dan pemuka masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Kita telah sampai di penghujung session pertama. Kali ini kita akan membuka session yang baru dengan topik yang lebih variatif, kontemporer, dan trendy, sehingga para Gen Z bisa menikmatinya. Selamat datang di Podcast Nusantara Session 2 bersama Eni Sutarman di channel YouTube ES Media Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Podcast Nusantara, dan kali ini saya punya tamu istimewa, yaitu ada Bunda Zainun dan Bapak Sudirman SH. Selamat siang, Assalamualaikum Bunda Zainun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bunda Eni. Ya. Pak Sudirman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Bunda Rina Zainun ini? Iya, salam kenal ya Bunda Eni. Iya. Jadi Sebenarnya udah kenal. ya karena kemarin ketemu ya Bunda ya. Alhamdulillah pertemuan kita membawa untuk bertemu kembali di acara seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rina Zainun. Saat ini saya adalah Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Alhamdulillah kemarin juga dipercaya untuk menjadi Ketua Perempuan Gekrab Kota Samarinda. Demikian. Iya. Jadi ada dua ketua ya. Sebenarnya ada beberapa di OKP juga, kemudian di cabur untuk olahraga korporal. Jadi cuma saat ini memang saya intens untuk berkegiatan sosial, demikian. Tapi untuk kali ini kita akan bicara tentang perempuan dan anak ya. Iya, demikian. Nah, ini tamu kita berikutnya, Bapak Sudirman, sarjana hukum. Siapakah beliau? Saya ini bukan siapa-siapa. Oh, bukan siapa-siapa. Izin, kebetulan nama saya memang seperti yang sudah disebutkan tadi, nama saya Sudirman. Kemudian keseharian saya ya bersama-sama Ibu Zainun, aktif di DRC PPA selaku Biro Hukum dari DRC PPA Provinsi. Profesi saya juga di samping itu yang memang sebagai advokat, cuman lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan bersama Bu Rina Zainun. Jadi advokat untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, tapi jadi secara sosial gitu Kak Bunda? Ya, jadi saya bersyukur kenal dengan Pak Sudirman ini dari tahun pertengahan 2013 ke 2014. Kita bersama-sama untuk terjun di kegiatan sosial. Bersyukur lagi setelah beliau menjadi seorang advokat secara resmi, beliau ini bersedia untuk mewakafkan ilmunya, membantu masyarakat tidak mampu, terutama korban-korban kekerasan seksual, korban KDRT, untuk pendampingan tanpa ada biaya Rp1 pun. Beliau demikian. Bersyukur ya, saya sangat bersyukur gitu dalam organisasi ini menemukan biro hukum yang seperti dia. Ada banyak sih biro hukum kita, ada 7 orang. Nah, beliau ini salah satunya yang memang intens untuk membantu kasus-kasus yang terjadi di TRC PPA. Jadi biasanya adalah kasus-kasus yang seperti apa Bun? Apakah kita memilih satu kasus atau pas kebetulan mendengar satu kasus, ataukah ada yang biasanya mereka datang sendiri ke tempat Bunda? Seperti apa mendapatkannya gitu? Gitu. Jadi kalau kasus, sebenarnya kalau kita tidak pernah mencari kasus, kebanyakan masyarakat datang kemudian meminta tolong kepada kita, baik melalui Facebook, Instagram, kemudian ada yang mencari di Google tentang perlindungan anak, mendapatkan kontak kami. Kemudian juga kalau untuk masalah kasus, kita tidak pernah memilih kasus. Sejauh mana
kami bisa membantu, pasti secepatnya kami bantu. Kita selalu mengatakan bahwasanya pada saat orang kesulitan, orang datang pada kita, jangan pernah mempersulit. Permudahlah kesulitan orang, cepat bantu, karena kesempatan untuk membantu satu orang itu tidak akan pernah datang 2 kali. Jangan menyanyiakan. Seperti itu ya Pak Dirman ya. Iya. Jadi gimana? Tidak ada pilih kasus ya kita. Tidak ya. Jadi bukan sesuatu hal yang viral atau apa, tapi memang ada kasus-kasus yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan bantuan hukum, Bunda menanganinya gitu. Jadi pada prinsipnya kasus yang masuk kemudian ke lembaga kami di RCPPA memang kebanyakan adalah kasus-kasus yang menimpa orang-orang yang tidak punya kemampuan. Jadi kan saat sekarang itu memang banyak masyarakat, ya masih banyak masyarakat yang kemudian berpikir ketika terbentuk sebuah persoalan atau mereka menghadapi sebuah perkara, yang ada di mindset mereka itu, ya udah kita diam saja. Karena kenapa? Percuma, ya. Kenapa dibilang percuma? Bagi mereka merasa diri tidak punya finansial, kemudian bisa menyewa orang atau seperti apa. Ya kan itu yang kemudian banyak masyarakat kita ya sudah biasa seperti ini. Kita hanya mengalah dan mengalah saja. Nah ini yang masih masih banyak terdapat di masyarakat kita. Itu yang kemudian mendorong kami, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak punya kemampuan itu, kami tidak pernah ingin berbicara terkait dengan masalah finansial. Bahkan ada gerakan sekarang itu yang percuma lapor, ada kan ini ya sebenarnya. Jadi orang tidak mau melapor karena takut akan semakin rumit urusannya dan takut ya karena tidak ada kemampuan secara finansial. Jadi ini adalah salah satu solusi ya buat yang memiliki masalah tapi ingin solusi, tidak perlu menyediakan. Jadi kami di RCPPA juga memang seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, Bu Rina Jai, di Biro Hukum itu memang kami ada beberapa orang dan saya juga termasuk salah satunya itu. Mereka itu adalah senior-senior saya dan banyak hal yang kemudian mereka berikan kepada saya, walaupun secara ininya yang bergerak di bawah ini adalah saya, tetapi itu tidak lepas kontribusi dari para senior yang tetap memberikan masukan, motivasi yang harusnya dilakukan seperti apa. Dan ketika ada kendala-kendala yang saya temukan, saya kan pasti ke mereka-mereka juga untuk kemudian sharing apa yang harus saya lakukan. Tapi ini ya, kita berbuat baik, tapi kadangkala tidak semua perbuatan baik kita itu ditangkap positif oleh orang lain. Iya betul ya. Ya kan ya, sering kali. Kadang pasti kita dipertanyakan, lalu apa sih sebenarnya tujuannya? Ya kan, Bunda ya. Benar. Apa sih sebenarnya goals yang mau kita capai dengan itu? Ya. Sudah rugi, bukan rugi, maksudnya sudah harus mengorbankan tenaga, biaya, waktu, bahkan kadang justru cibiran orang itu kepada kita, ini paling cuma mau pansos atau apapun ya. Nah, ini bagaimana Bunda untuk menghadapi itu dan sebenarnya mengapa triggernya yang membuat Bunda dan Pak Sudirman ini mau bersusah-susah untuk terjun ke masyarakat gitu? Iya. Jadi seringkali memang dari dulu kita terjun itu untuk dunia anak sebenarnya dari 2013 sampai akhirnya 2019 saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua TRCPPA Kaltim. Ada sekali banyak cibiran bahwasanya kami menginginkan uang, tidak mungkin berbuat itu tidak mendapatkan uang segala apa, pansos, banyak hal gitu. Saya selalu bilang kepada anggota-anggota saya bahwasanya berbuat saja terus. Tidak usah menghiraukan apa yang orang lain omongkan karena yang berbicara belum tentu berbuat. Nah, kami di sini tidak pernah namanya meminta uang 1% pun ataupun mencari rezeki dari kegiatan yang kami lakukan. Bahkan kadang kami sama anggota ini malah iuran gitu. Ada yang punya beras, ada yang punya gula, ada yang punya apa. Begitu kita membantu korban yang memang dalam keadaan tidak mampu, itu iuran itu gitu. Membagi satu-satu untuk kemudian dikumpulkan, kita berikan kepada korban tersebut. Di kami adalah pada saat orang yang kesusahan kita bantu, tersenyum, tertawa,
itu sudah bahagia buat kami. Itu melebihi apa yang kita bilang tuh, melebihi dari kita mendapatkan uang. Iya. Pada saat orang yang kita bantu itu bisa mendapatkan kebahagiaannya. Oke, tapi realitanya nih ya Bunda, pastilah kita untuk membiayai itu ada sumber-sumber lain dong tentunya ya. Berarti Bunda juga punya kegiatan yang bisa menunjang ke kegiatan itu ya Bunda. Pasti. Jadi gini kan, seperti yang disampaikan oleh Bu Raja itu tadi, di samping kemudian anggota yang seperti dari ceritakan bisa saling saling membantu, tetapi kemudian kita tidak menutup ruang atau tidak menutup kemudian ada para dermawan yang mau membantu menyalurkan kepada mereka melalui kami. Jadi sekarang kami juga ya udah ada dermawan nih yang mau berbagi, bisa nggak TRC membantu untuk kemudian memberikan kepada orang-orang yang tepat untuk itu. Jadi ada ya para dermawan itu yang mau lewat TRC untuk berbagi. Nah ini kan yang harus kita jawab ya Bu, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita clearkan di depan supaya tidak ada judgement dari masyarakat yang kemudian takut untuk ke TRC kayak gitu ya. Iya. Kami ini hanya sebagian kecil sih. Bagian kecil dari para pelaku yang kemudian ingin berbagi dengan masyarakat yang tidak mampu. Jadi walaupun kami bagian dari terkecil dari mereka-mereka yang mungkin ada pertebaran di seluruh wilayah Kabupaten Bintik, tetapi paling tidak kita tetap punya kontribusi untuk itu. Walaupun tadi kami hanya menyiapkan tenaga, pikiran berapa, tetapi kalau untuk masalah finansial ada orang yang dermawan yang mau berikan lewat kita ya. Dan bahkan Bunda ini kan juga memasak ya. Berjualan ya Bunda ya. Gekraf ya, ketua Gekraf Samarinda. Beliau rajin juga untuk berjualan ya Bunda. Ya, jadi gini, seperti yang Pak Sudirman bilang tadi bahwasanya tidak menutup kemungkinan banyak donatur-donatur. Awalnya memang kita kesulitan ya, tapi begitu kita posting kegiatan kita secara terus-menerus, akhirnya donatur itu datang dengan sendirinya. Ada yang menitipkan, misalnya pada saat kita posting nih ada seorang nenek yang tidak punya kemampuan untuk berobat, akhirnya udah saya yang tanggung gitu. Ada yang meninggal tanpa ada keluarga, akhirnya dibantu kita sampai ke kain kafannya dibelikan. Kemudian ada anak-anak yatim piatu yang akhirnya bisa disekolahkan secara gratis. Kami bersyukur ada beberapa pihak dinas yang bekerja sama dengan kita, dan ada dari Dinsos, TKSK, itu sangat-sangat sebagai mempermudah. jembatan ya Bu. Iya benar. Sebagai jembatan untuk Jadi TRC itu akhirnya menyampaikan, membantu, menyalurkan, walaupun kemungkinan, makanya saya bilang kita tidak pernah yang namanya merasa rugi waktu tenaga untuk membantu orang. Karena apa? Pada saat kita membantu, mempermudah kesulitan orang, insya Allah kedepannya kita juga akan dipermudah oleh orang yang lainnya. Hebat banget ya. Iya, ini yang harus dicontoh oleh anak-anak muda ya Bun ya, kesadaran itu. Iya. Karena ya itu memang harus bersama-sama ya Bun ya. Tidak harus ke pemerintah semuanya. Tidak. Ya. Kemudian bicara tentang perlindungan perempuan dan anak nih Bun, di Kalimantan nih ya Bunda ya. Sebenarnya kasus apa yang terbesar yang Bunda tangani di lingkungan kita, terutama Samarinda dan sekitarnya, Kalimantan lah ya. Iya. Jadi kasus-kasus yang sudah kami tangani itu kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian pelecehan, KDRT, kemudian anak yang kabur. Jadi yang paling sering memang dan terjadi ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat. Nah seperti itu. Dan bahayanya adalah pada saat ini tidak diakomodir, anak-anak korban kekerasan tersebut malah bisa akhirnya menjadi pelaku. Iya. Seberapa banyak sih Bang? Pak Sudirman? Banyak kalau di tahun 2023 ini yang di awal tahun ini ya, baru tanggal 5 ya. Tanggal 5 Februari. Baru 1 bulan lebih sedikit. Beberapa kasus yang mendominasi di awal tahun ini adalah kasus kekerasan seksual, pelecehan. Nah, akhirnya itu adalah di keluarga.
Jadi itu dilakukan oleh keluarga terdekat, yaitu oleh ayah, ayahnya. ada ayah tiri, ayah kandung. Hubungan keluarga ini tidak masih Kalau ayah tiri mungkin kita bisa sedikit mengerti ya, walaupun itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dengan ayah kandung itu kita kadang di luar nalar kita ya, ya Bunda ya. Tapi kenyataan memang ada ya Bun. Nah, pertanyaannya nih Bun, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka itu bisa melakukan hal seperti itu biasanya dalam kehidupan atau pengalaman yang Bunda tangani? Ketika mereka ditanya nih ya, mengapa kamu kok melakukan itu gitu? Apa tuh biasanya jawaban mereka? apa ya? Sebenarnya kalau dari hasil yang selama ini kami lakukan dengan berbagai masalah yang kita coba telah, itu rata-rata memang yang pertama mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan dari berbagai Ekonomi. terus kemudian SDM mereka juga yang memang rata-rata mereka kadang-kadang tidak tua, ada yang tidak sekolah, ada yang masih SMP gitu. Ya secara pola pikir itu belum ini. Dan saya paham kemudian yang memicu paling pesatnya kasus-kasus seperti ini adalah terbukanya dunia informasi. Oh, karena pornografi. Sangat mudah mereka mengakses situs-situs yang kemudian itu bisa terpatri di otak mereka itu. Jadi penurunan nilai moral berarti ya mungkin ya. Demoralisasi. Pasti. Jadi apa ya? Makanya kami itu selalu melakukan kegiatan yang kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan seks itu seperti apa. Sekarang ini bukan lagi hal yang tabu. Kalau Betul ya, betul. dulu lihat bahwasanya kita bicara seks itu tabu, gitu. Tidak boleh kita sampaikan itu. Nah kalau untuk saat sekarang nggak perlu lagi kita malu dengan hal itu. Karena kenapa? Anak usia SD aja udah paham akan hal itu. Jadi sekarang begitu ya Bun. Dia saking terbukanya, anak-anak kecil itu sebenarnya sudah tahu tentang seks. Iya, jadi lebih paham mereka daripada kita sebenarnya. Kalau kita mungkin tertutup, mereka malah lebih belak-belakan lagi bercerita kepada kami. Nah, jadi kadang pun kenapa sang ayah bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anak gadisnya, itu juga karena si anak tidak memahami untuk kedekatan bagian tubuh mana saja sih yang tidak boleh dipegang, disentuh oleh laki-laki, baik itu kakak, paman, kakek, ayah, ataupun orang lain gitu. Jadi mereka harus paham dan seorang ibu harus mengajarkan kepada anak-anaknya pada saat bagian tersebut disentuh teriaklah, minta tolonglah gitu. Jadi supaya mencegah itu juga. Dan ada dari beberapa kasus yang kami tangani, kebanyakan memang tempat tidur itu menjadi satu antara si ayah, ibu, anak itu tidak ada batasan. Nah seperti kasus yang terjadi di daerah Kukar kemarin, itu kan si anak sampai hamil, kemudian sekarang sudah melahirkan. Itu anak menjadi budak seks dari usianya 13 tahun sampai 21 tahun. Kalau tidak hamil maka itu tidak terungkap, tidak akan terungkap. Nah seperti itu. Ada juga yang terjadi kemarin barusan ya, yang ditangani daerah Samarinda. Samarinda saat itu paman masih baratnya masih ada hubungan keluarga lah. Sampai kemudian si anak ini udah juga berapa bulan ini Usia kandungan sudah dilahirkan baik. sudah ya. Sudah melahirkan. Jadi ada yang dengan saudara atau ini juga ada? Ada yang terjadi di daerah Bontang itu 2 orang paman kandung bergiliran melakukan kekerasan seksual terhadap keponakan kandung sendiri. Nah jadi saudara ibunya kalau itu. Jadi kadang pun ada anak kecil itu berbicara dengan kita usia 7, 8, 9 tahun ya. Pada saat ditanya oleh Pak Sudirman, kenapa kalian melakukan hubungan seperti itu? Ini kan kalian masih anak-anak gitu. Iya. Jawabannya itu sungguh di luar nalar kita ya. Jawabannya enak. Lah kalau sudah berbicara enak, siapa yang nolak enak? Itu. Jawabannya enak. Jadi usia segitu gitu loh, sudah melakukan. Nah, makanya ini pentingnya orang tua
Kalau zaman dulu kita disampaikan oleh orang tua tuh, awas, hati-hati kalau dicium nanti hamil. Iya. Awas kalau dipegang nanti begini, nanti begitu. Itu sekarang tidak bisa lagi. Saya, anak gadis saya 3, saya memberikan penjelasan kepada mereka secara gamblang. Iya. Yang menyebabkan kehamilan itu apa nak, resikonya seperti ini yang kalian dapatkan. Kalau kalian masih melanggar, kalian sudah tahu apa resikonya. Dan itu yang pasti mamah sudah memberitahukan kepada kalian penyebabnya apa, terjadinya seperti apa, resikonya apa. Itu harus disampaikan agar pada saat anak kita ingin melakukan itu dia paham gitu loh. Karena anak sekarang melakukan, dia tidak memikirkan resiko ke depannya hingga terjadinya yang namanya banyak sekali kasus pernikahan secara dini. Nah, dan ini yang kita apresiasi terhadap pemerintah Kota Samarinda yang saat ini dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama bekerja sama dengan Dinas DKP 3A UPT DPPA. Jadi mereka bukan mempersulit sih, ada regulasi untuk memberikan kemudahan mereka. Justru akan mempersulit untuk dilakukan pernikahan itu. Pernikahan karena kenapa? Karena pernikahan usia dini itu kan tentang dari segi kesehatan juga sangat tidak baik. Kemudian terkait dengan regenerasi kita juga. Jadi menurut saya mungkin ini ya Bu, ketidakseimbangan antara informasi. Mereka belajar tentang seksual, sementara mereka tidak belajar tentang apa akibat yang ditimbulkan. Satu gini Bu, saat sekarang itu masih banyak di masyarakat kita yang menganggap perbuatan-perbuatan ini kan adalah aib, yang seharusnya tidak boleh dipublis. Iya, betul. Artinya ketika ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dipublis, dan ini menjadi sebuah pembenaran bagi para pelaku, sampai kapanpun itu akan terus terjadi. Karena kenapa? Mereka menganggap dirinya tidak terjadi apa-apa. Menjadi celah menjadi celah mereka untuk melakukan, tetap melakukan itu, dan itu fakta. Kenapa saya sampaikan itu? Saya mau dari beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan di suatu titik bahwasanya kalau kejadian seperti ini dari kalangan keluarga kemudian hanya dilakukan dan dianggap sudah selesai karena ini adalah aib, jangan sampai ketahuan oleh yang lain, maka itu awal di mana akan terus berkembang persoalan seperti ini. Dan itu terjadi sampai dengan sekarang. Makanya saya berharap kemudian banyak dari tokoh-tokoh kita yang memang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, kalau ada hal-hal seperti itu, udah laporkan aja. Mau siapapun itu pelakunya harus dilaporkan biar kemudian menjadi contoh bagi yang lain bahwasanya perbuatan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi ada konsekuensi hukum yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Pentingnya anak-anak tahu ya Bunda, bagian mana yang boleh dan bagian mana yang memang tidak boleh disentuh oleh siapapun ya Bunda. Iya, jadi jangan sampai gitu anak-anak tidak paham hal tersebut. Terutama orang tua harus menjadikan anak sebagai sahabat, teman cerita. Jadi pada saat kita tidak bisa menahan anak untuk suka dengan seseorang. Kita tidak bisa menahan seseorang suka dengan anak kita. Jadi ketiga anak saya yang gadis itu semua bercerita kepada saya, "Mah, ini ada yang suka dengan adik begini-begini." Jadi pada saat mereka bercerita, kita tahu ini Nade yang harus kamu lakukan. Adik berteman saja dulu, adik belum sesuai untuk usia adik begini-begini. Nah jadi disampaikan gitu, jangan kita melarang tapi tidak tahu, tidak memberitahukan apa sih yang membuat kita melarang gitu. Saya tuh secara vulgar Bunda mengatakan, kenapa terjadi kehamilan akibat alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan. Pada saat kamu hamil, ada 2 risiko. Yang pertama, pacarmu tidak bertanggung jawab dan kamu akan menjadi seorang ibu sendiri. Yang kedua, pacarmu bertanggung jawab, kamu akan menjadi seseorang yang menikah secara dini. Apakah suamimu nanti bisa bertanggung jawab untuk kehidupanmu, mencarikan nafkah, sedangkan dia tidak bekerja? Nah ini dijelaskan. Nantinya pada saat kamu berumah tangga, sibuk mengurus anak, anak menangis, kamu tidak bekerja, mau belanja tidak ada uang, itu disampaikan. Karena apa? Pada saat mereka melakukan itu atas nama cinta, mereka tidak memikirkan lagi ke depannya rumah tangga itu seperti apa. Intinya akibatnya yang harus kita jelaskan kepada anak. Konsekuensinya harus mereka terima. Dan juga yang laki-laki itu juga nanti akan mendapatkan konsekuensi hukum. Karena apa?
pihak orang tua perempuan tidak akan setuju dan ini akan dikasuskan. Kemudian ini Bunda berkaitan dengan peraturan pemerintah ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. ya Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 yang disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Nah, sedangkan kalau melakukan pada usia itu, kondisi sekarang ya kondisi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, dengan arus informasi yang gencar, bahkan anak-anak ini sudah tahu tentang seks dari usia dini. Nah, ini bagaimana ini menyikapi hal seperti ini? Kan sebuah yang kontradiktif ya Bunda ya sekarang ya. Jadi Karena itu tadi sampaikan tadi. Iya. Itu kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Iya. 2019 itu kan perubahan Undang-Undang 1974 perkawinan, karena di Undang-Undang Perkawinan 1974 itu sudah tidak selaras dengan perkembangan zaman lagi. Artinya terus dimodifikasi mengikuti dinamika dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Iya. Jadi itu kemudian dirubah karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu seseorang yang dikatakan udah dewasa usia 18 tahun. Iya, Itu makanya dirubahlah Undang-Undang 1974 itu tadi, mengikuti itu perkembangan dari undang-undang yang lainnya gitu kan. Tetapi kemudian yang paling mirisal sekarang ini, kenapa bisa terjadi kemudian pernikahan dini? Iya. Bahkan yang kasus yang besar ini kan Bun, beramai-ramai meminta Untuk dinikahkan karena mereka sudah terlanjur ya. Hal-hal seperti itu. Nah, Ini kemudian kami dari para aktivis anak ini kan berharap kemudian ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Iya. Sekarang mereka sudah melakukan itu dengan mengeluarkan berbagai aturan yang menekan agar perempuan itu bisa menikah di usia 19 tahun. Ataupun laki-lakinya seperti itu 19 tahun. Tetapi apakah kemudian kita bisa mencegah terjadinya pernikahan itu? Belum tentu. Kenapa saya katakan itu? Karena ada pernikahan yang hanya sah di dalam mata agama, pernikahan siri. Iya. Nah, ini kemudian susah untuk dikontrol oleh pemerintah. Jadi celah juga ya ini. Jadi celah Untuk melegakan pernikahan itu kan ada dua. Yang pertama harus melalui sesuai dengan syariat agama masing ya. Kemudian tercatat di pengadilan. Dalam hal ini kalau kita orang Muslim kan harus tercatat di sana. Tetapi ketika seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina, akan ada birokrasi yang kemudian dipersulit bagi para pelaku pernikahan dini. Jadi mereka tidak akan lagi pusing dengan urusan itu. Mau tidak ada alternatif yang kemudian mereka lakukan. jalan pintas ya. Pernikahan siri. Nah, inilah yang kami berharap kemudian para pemerintah dalam hal instansi terkait untuk bisa mengontrol itu. Kami berharap kemudian dari seluruh para penghulu ada data mereka yang kemudian diberikan edukasi kepada mereka atau informasi kepada mereka, yang jangan memberikan keleluasan untuk melakukan pernikahan itu. Kalau tidak, ya udah. Yang pertama sah secara hukum, secara agama, tetapi ilegal secara hukum. Artinya ketika ada persoalan, lagi-lagi yang dikorbankan itu adalah perempuan. Apa yang wanita untuk? Itu fakta yang jadi gitu. Seperti itu. Jadi Pak, tadi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, setelah revisi ya. Tapi ternyata kondisinya makin masif kan? Iya, kasus-kasusnya makin masif, makin marak. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira undang-undang ini perlu kita revisi lagi untuk bisa menampung kondisinya seperti ini, atau bagaimana menurut Bapak? Ini pandangan saya sih. Iya. Aja sih. Kalau bicara kemudian regulasi, pemerintah dan DPR itu udah sangat luar biasa membuat regulasi. Tetapi kemudian bukan hanya baiknya regulasi itu, tetapi bagaimana kemudian penerapannya. Jadi kalau dibilang kemudian apakah akan ada perubahan lagi? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kenapa?
sebuah peraturan itu dibuat itu mengikuti arus perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, itu akan mengikuti aturan-aturan itu. Nah, tetapi kemudian bukan kita berbicara akan adanya perubahan atau tidaknya dari sebuah regulasi, tetapi bagaimana kemudian regulasi yang sudah kita tetapkan itu betul-betul Bisa berjalan. berjalan dengan baik dan bisa dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Nah, ini yang paling terpenting. Ini tugas benar-benar semuanya ya, maksudnya harus benar-benar kolaborasi ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Tugas pemerintah, tapi tugas kita secara bersama-sama untuk menularkan kepada seluruh masyarakat akar rumput bahwasanya ini loh regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tujuannya apa? Ya ini tujuannya adalah untuk bisa mengatur kita, mengatur regenerasi kita. Coba bayangkan, ingat berita yang beberapa hari ini berkembang 1000-an lebih yang pasangan anak yang kemudian minta untuk dinikahkan. Saya Kalau terus berlanjut, apakah kemudian bangsa ini bisa berjalan dengan baik? satu generasi kita akan terpotong sia-sia ya, seperti benar. Nah, itu ya Pak. Jadi akan penurunan kualitas ya Bun ya. Jadi bukan lagi masalah regulasi. Saya rasa regulasi dibuat itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana penerapannya, sosialisasinya kepada masyarakat akar rumput agar regulasi yang ada ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya kita secara bersama-sama. Nah, satu hal tadi yang perlu saya tekankan di sebelum kita closing tadi itu bahwasanya terkait dengan pernikahan siri. Jangan sampai pemerintah kemudian mempersulit birokrasi dan pernikahan yang harusnya melalui tahapan A, E, U, E, O yang kemudian itu dibuat untuk mencegah pernikahan dini. Justru ada Pernikahan yang sudah yang sebenarnya sudah siap menikah karena kurangan dana mungkin ya Pak ya, atau dari segi surat menyuratnya yang perlu terlalu rumit. itu karena kan tadi kan pemerintah berupaya bagaimana kemudian anak-anak yang masih di bawah umur ini melakukan pernikahan itu melalui penetapan pengadilan seperti yang terjadi saat sekarang. Tetapi ketika itu mereka rasakan sangat sulit bagi mereka akan berupaya dengan Pernikahan siri. Nah, ini lebih parah lagi, tidak akan terkontrol, bahkan akan banyak kerugian yang mereka dapatkan. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwasanya ayo dong pemerintah di setiap daerahnya itu kan ketahuan siapa-siapa yang melakukan pernikahan itu, ibaratnya penghulunya gitu. Harus ada pendataan itu untuk bisa mengontrol. Kontrol sosial terutama ya, berarti pentingnya kontrol sosial. Karena kenapa? Kalau tidak dikontrol otomatis ya udah, yang betul udah ketahuan di sana ada penghulu. Usia dini mereka datang ke sana melakukan pernikahan siri, itu fakta yang terjadi. Kita dapatkan itu. Dan di tahun kemarin itu ada di salah satu wilayah di kota Samarinda, anak masih sekolah itu dinikahkan bukan secara resmi, tetapi kemudian disirihkan dengan perjanjian itu yang dibuat masih usia SMA ya waktu itu ya, ada di salah satu wilayah di kota Samarinda. Jadi kan itu tidak akan terkontrol oleh pemerintah. Makanya kita berharapnya kemudian para penghulu ini bisa terdata, terdeteksi. Itu yang paling penting. Jadi satu benang merahnya lagi adalah ke penghulunya ya Bunda. Iya, benar. Karena ini yang penting, kalau nggak ada penghulu nggak bisa nikah. Iya. Aduh, tapi bingung kalau saya nih. Misalnya tidak dinikahkan tapi sudah hamil atau sudah terjadi yang seperti itu. Seperti yang kemarin itu, salah satu anak di sekolah Samarinda itu orang tuanya pun tidak tahu kalau anaknya dalam keadaan hamil. Mengadu kepada kami, kemudian saya bawa untuk ke dokter, ternyata sudah hamil 7 bulan. Ya Allah. Jadi dia kalau turun sekolah perutnya itu diikat, kemudian pakai rok yang ketat. Jadi baru baju itu dikeluarin sedikit. Saya bertanya kepada anak tersebut, kamu tidak ngidam nak? Apa kamu tidak mual atau menginginkan makan apa-apa? Pengen Bu. Kelas berapa itu Bu? Kelas 2. Kelas 3 ya? Kelas 3 SMA. Jadi kan perasaan saya sebagai seorang ibu tuh langsung
miris gitu loh. Ibunya nggak tahu. Ibunya tidak tahu, sedangkan kita ini dalam kondisi hamil pasti pengen yang macam-macam. Kamu menahan perasaan mual, kemudian perasaan pengen macam-macam tuh gimana? Ya ditahan aja Bu, katanya gitu. Sambil menangis. Suaminya anak sekolah juga, sama-sama anak sekolah gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau anak ini ketakutan untuk berbicara dengan orang tuanya, tapi mau tidak mau kami harus memberitahukan kepada orang tuanya. Ya memang namanya reaksi orang tua ya, pada saat mendengar hal seperti itu hancur, emosi. Sudah, alhamdulillah sudah melahirkan. Jadi kakak akhirnya Akhirnya karena kalau kami dari TRC tidak mau tersangkut paut hal seperti itu, kami serahkan kepada orang tuanya. Silakan orang tuanya mengurus anaknya seperti apa, baiknya seperti apa. Karena kalau kami membantu untuk menikahkan, otomatis kami juga menyetujui pernikahan anak. Ya, jadi serba salah kami. Jadi kami hanya mendampingi sebagai dari psikis anak tersebut. Anak tersebut sempat 2 hari saya amankan di rumah saya untuk tidur karena orang tuanya dengan marahnya pun ancamannya luar biasa terhadap anak tersebut gitu. Ya kita maklum reaksinya ya. Akhirnya pada saat anaknya saya amankan di rumah, orang tuanya melembut hati, meminta anaknya dikembalikan lagi gitu. Saya mengatakan mau dibunuh pun anak ini sudah kejadian. Yang harusnya kita awasikan di awal. Makanya ada jam-jam anak-anak yang memang tidak berkegiatan di luar itu sudah ada batasan. Jam belajarnya, jam sekolahnya seperti apa, pertemanannya siapa saja. Itu harus dikontrol seperti itu supaya anak kita jangan bablas. Intinya orang tua kembali ya Bun? Iya, kembali semua orang tua yang tidak balik kita anak dong Bun. Iya, kita mengatakan Bun, setiap kali narasumber terbaik itu adalah orang tua. Bagaimanapun saya, Pak Dirman, Bu Eni memberitahukan kepada anak-anak tersebut, tetap awal-awal orang tua inilah yang bagaimana cara mereka mendidik anak itu. Iya, memang pengalaman apalagi saya dengan anak yang jauh itu. Iya, pertama kali yang harus kita berikan ke anak-anak adalah fondasi ya Bunda. benar. Kalau fondasi itu dari awal sekali anak-anak masih dini, itu mungkin akan bisa jadi bekal mereka ya Bun ya. Bekal. Jadi apapun hantaman dari luar, mereka tidak akan terpengaruh. Karena apa? Saya sudah diajarkan seperti ini. Untuk menangkal hal yang seperti ini, mendapat perlakuan begini. Makanya anak saya pun untuk menghadapi pembuli, menghadapi orang-orang yang selalu siapkan. Jadi sudah siap mental gitu. Karena kita juga seringkali menjadi narasumber ke sekolah-sekolah untuk stop bullying. Karena ada banyak anak juga yang jadi korban bully itu akhirnya menyakiti dirinya sendiri sampai menyilet wajahnya. Luar biasa ya. Jadi biasa permasalahan anak ini Banyak sekali permasalahan anak. Sangat kompleks. dan pekerjaan Bunda nggak akan berkurang, tapi akan terus. Iya. Ini barusan Bun barusan dapat chat WA ini baru ini. Pada saat kita podcast dari salah seorang tim media nih. Iya. Izin Mbak Rina, di sini ada perempuan keterbelakangan mental, tidak pernah keluar rumah tapi beliau hamil. Anaknya kena gizi buruk. Barusan saya diminta untuk datang. Nah, harapannya nih Bun, harapannya apa nih dari tim reaksi cepat ini ya? Apa sebenarnya harapan ke depannya supaya setidaknya mengurangi Harapan kita sih simple aja. Kita tidak mau muluk-muluk untuk merubah sebuah tatanan kehidupan itu kan. Ya, Bukan satu orang. iya. Terus kecuali itu dilakukan secara bersama-sama. Dan masif ya. Harus masif. Makanya saya berharap kemudian ayo pemerintah silakan gandeng apapun bentuknya, organisasi apapun itu, ayo sampaikan ke mereka untuk bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Dan ingat, satu hal yang kemudian dilakukan, jangan pernah melakukan sosialisasi di tingkatan level atas, kelas menengah ke atas. Apalagi mohon maaf seremonial Ya. mungkin. Itu udah stop sudah. Iya. Kami berharapnya program yang udah baik itu langsung diberikan kepada masyarakat, langsung juga akan tidak perlu lagi kita Akar rumput ya, yang karena kita yakin
ketika misalnya mohon maaf ada satu instansi kemudian melakukan sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual, yang dipanggil hanya perwakilan misalnya RT-nya saja yang dipanggil. Ya. Apakah kemudian yakin RT tersebut kembali akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat? Belum tentu. Jadi kami berharap, ayo kita turun ke masyarakat secara Jemput bola ya Bunda ya. bukan lagi kemudian hanya sebatas kegiatan-kegiatan di tingkatan level, misalnya mohon maaf di gedung-gedung yang kelihatan ini gimana gitu kan, udah itu Di hotel-hotel. percuma. Ya, harus sebanyak apapun anggaran yang kemudian disiapkan oleh pemerintah tidak akan terserap dengan baik hanya untuk itu aja yang bisa. Berharap Yuk kita sama-sama ke masyarakat. Ya, Bunda Rina mungkin ada harapan apa yang ke depannya? Saat ini kan di Samarinda ya ada program yang diluncurkan oleh Bapak Andi Harun, itu namanya Probebaya. Ya, Dan kami sudah beberapa kali diundang oleh pihak RT setempat untuk menjadi narasumber berkaitan tentang narkoba, bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, kemudian juga tentang perempuan dan anak. Nah, ini harapan kami pemerintah bisa terus menggalakkan program tersebut dan bisa menyasar seluruh masyarakat langsung. Ini kan udah nyasar ke masyarakat langsung. Langsung dia ke masyarakat. Langsung, jadi dari pihak RT itu mengundang warga-warganya berkumpul, kemudian diberikan penjelasan kepada mereka seperti itu. Nah, ya harapan kami sih Muatannya mungkin ya di Probebaya ini perlindungan kepada anak itu harus perempuan dan anak ini harus lebih mendapatkan porsi gitu ya. Ya, benar. Seperti itu. Memang saat sekarang kami dari beberapa program yang sudah berjalan nih, kami sudah di beberapa titik dipanggil untuk bersosialisasi. Ya, Karena itu bukan hanya di masalah pembangunan, pembangunan mental itu yang penting ya. Itu penting. Bagaimana pembangunan bisa jalan kalau SDM kita tidak berkualitas, seperti itu. Anak-anak hancur, anak-anak tidak punya masa depan. Kita yang sudah tua ini sudah tidak bisa aktif lagi, tidak produktif lah. Yang menggantikan kita seperti apa gitu. Kalau anak-anak ini tidak mempunyai keahlian, kalau kita tidak memiliki SDM yang jelas. Oke, benar. Terima kasih. Sebuah ilmu yang banyak yang baru kita tahu dan banyak tercerang gitu ya. Kondisi-kondisi yang kenyataan yang seperti ini, Bun. Iya, Bun. Jadi harapan saya juga agar pihak pemerintah itu bisa menyediakan tempat bermain anak di setiap kelurahan, kecamatan yang tidak terkontaminasi dengan orang-orang dewasa. Jadi pure itu adalah dunia anak, taman bermain untuk mereka. Kita harus ini ya, Bun, untuk sedikit meninggalkan gadget ya. Ya, benar. Kemarin kita sudah lepas dari COVID, mungkin sudah mulai lagi kita bisa bersosialisasi. Benar. Penting banget ya, Bunda, untuk mengalihkan perhatian anak-anak ini. Iya. Pada hal-hal yang tidak bagus ya. Benar, jadi agar di sana itu ada wahana bermain, ada taman bacaan, ada panggung buat anak-anak bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Dan penting lagi buat orang tua, seperti curhat anak kemarin adalah jangan pernah membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Ojo dibanding-banding. Nah, ojo dibanding-banding kata Parel juga. Kita kan juga dibandingkan. Makanya kan membandingkan. Ya. Memang orang tua tidak sadar melakukan itu, tapi sangat melukai hati anak. Tiap anak itu memiliki kecerdasan berbeda dan memiliki keahlian yang berbeda, memiliki kemampuan berbeda. Jadi jangan pernah jangan pernah merasa anak ini pintar karena matematika dapat 10, tapi di bidang lain anak satu lebih pintar dari ini. Itu orang tua harus lebih peka untuk bisa mengembangkan apa sih minat bakat anak tersebut. Demikian sih, Bunda, nanti kita bertemu lagi untuk membicarakan lagi nih masalah perempuan dan anak. Ini adalah satu hal yang sangat menarik dan luas sekali. Iya, benar. Bunda, terima kasih atas kedatangannya. Dan mohon maaf apabila dalam kita menyambut kan juga akan banyak dari kesempatan untuk kemudian bisa menyampaikan sedikit
yang Ya, kami ketahui untuk kemudian bisa didengar oleh semua orang. iya, insya Allah mudah-mudahan sampai kepada semuanya ya Bunda ya. Ya, walaupun sedikit yang kita beri, mudah-mudahan itu bermanfaat ya Bunda. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Nanti kita akan bicara lagi tentang hal ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.